Salsa memang murid beasiswa karena kondisi ekonomi keluarganya sangat tidak mampu. Ya ampun. Jadi, selama ini lo cuma pura-pura kaya? Pagi itu suasana sekolah terlihat ramai seperti biasanya. Para siswa mulai berdatangan ke kelas masing-masing sambil bercanda dengan teman-teman mereka. Namun berbeda dengan siswa lainnya, pagi itu Salsa datang dengan wajah kesal dan penuh emosi. Tidak ada yang tahu kalau sebelum sampai ke sekolah, ia baru saja mengalami kejadian yang membuat suasana hatinya hancur. Duh, kesel banget deh gue sama Bapak ojol tadi. Motornya kenapa sih harus mogok pas di tengah jalan? Jadinya gue harus jalan kaki ke sekolah. Untung aja gue berangkat pagi-pagi, jadi gak ada orang yang tahu kalau tadi gue jalan kaki ke sini. Itu Putri bukan sih? Gue pura-pura baca buku aja deh biar gak kelihatan lagi bad mood banget hari ini. Pagi Salsa? Hai Putri, tumben banget lo telat hari ini. Iya nih, tadi bokap gue telat bangun. Makanya gue jadi telat datang ke sekolah. Ya zaman sekarang masih diantar bokap aja. Kalau gue mah beda Put, gue diantar sopir tiap hari. Ya ampun Salsa, gue sama lo itu emang beda level banget sih. Gue aja cuma anak orang kaya biasa, sedangkan lo anak orang kaya banget. Jadi jangan samain gue sama lo ya Sal. Hahaha, sadar diri juga akhirnya lu Put. Iya Salsa, gue punya sesuatu yang baru nih. Apaan tuh yang baru? Tada, iPhone baru gue. Ya ampun, itu iPhone yang gue pengen banget. Kok bisa sih Putri udah punya duluan? Bapak sama ibu gue kenapa sih gak pernah beliin gue HP kayak gitu? Oh iya, mereka kan miskin. Mana mungkin mereka sanggup beliin gue iPhone semahal itu. Capek banget deh rasanya punya orang tua miskin. Gimana Salsa? Bagus gak iPhone baru gue? Lu gak kagum apa lihat HP gue? Biasa aja sih, di rumah gue malah semuanya udah pakai HP kayak gitu. Hah? Serius lo? Orang tua lu juga pakai iPhone kayak gini? Iyalah. Gila sih, kaya banget keluarga lo. Berarti lu juga udah punya dong HP kayak gini? Udahlah pastinya. Terus kenapa nggak pernah lu bawa ke sekolah? Ya gue males aja, gue ke sekolah itu fokus buat belajar, bukan buat pamer HP atau main HP terus. Makanya gue gak pernah bawa. Gila, pantes aja ya. Emang beda banget didikan orang kaya tuh. Ya begitulah. Putri gampang banget sih dibodohin. Untung aja dia gak sadar kalau sebenarnya gue ini miskin banget. Tapi lumayan seru juga sih temenan sama orang kayak dia. Bisa dimanfaatin soalnya. Itu Nabila datang tuh. Oh iya, jadi mau minjem PR matematika dia nggak? Jadi dong, yuk kita samperin sekarang. Yuk. Nabila, pinjam PR matematika lo dong bentar. Pinjam? Yakin cuma pinjam? Iyalah, gue cuma mau cocokin jawaban aja kok. Cocokin jawaban atau sebenarnya mau nyontek PR gue? Iya, cuma bentar aja kok. Ih, kok ngomong lu gitu banget sih? Kita kan cuma mau minjam bentar doang. Iya, cuma bentar aja kok. Gue gak mau minjemin. Gue udah capek-capek ngerjain sendiri semalaman. Masa kalian tinggal nyalin gitu aja? Berani banget ya dia ngomong kayak gitu sama kita, Salsa. Lu tuh udah miskin, gak usah banyak gaya deh. Sombong banget sih jadi orang. Miskin? Maksud lo apa? Ya, dari penampilan lu aja udah kelihatan kali kalau hidup lu susah dan gak mampu. Asal lo tahu aja ya, Salsa itu anak orang kaya banget. Jadi, jangan macam-macam sama dia. Oh iya, bukannya Salsa itu murid beasiswa ya? Wah, keterlaluan banget sih lu, Nabila. Salsa, kasih pelajaran tuh ke dia. Tunjukin dong kalau lu emang sultan. Ngapain gue harus nunjukin kekayaan gue ke orang kampungan kayak dia? Paling juga dia gak bakal ngerti. Iya sih, bener juga. Udah yuk Put, gak usah ladenin orang miskin kayak dia. Makin lama omongannya makin ngawur. Yuk. Oh, jadi gini ya sifat asli kalian sebenarnya. Baru kelihatan sekarang. Bisa-bisanya ya lu dibilang murid beasiswa. Padahal lu kan anak orang kaya banget, Sal. Iya nih. Kok bisa sih Nabila tahu kalau gue anak beasiswa? Gue jadi kesel banget sama dia. Songong banget tuh anak. Gue harus kasih dia pelajaran biar kapok. Pokoknya Nabila harus ngerasain akibatnya karena udah berani ngeremehin gue tadi. Udahlah Salsa. Yuk sekarang kita ke ruang komputer.
kita mau ujian kan? Oh iya, nanti kita cuma boleh bawa alat tulis sama kertas aja. Lu duluan aja deh. Gue mau ke toilet bentar, nanti nyusul. Oke deh Salsa, gue duluan ya. Akhirnya pergi juga tuh orang. Nah, sekarang waktunya gue beraksi. Setelah ini pasti bakal ribut satu kelas. Nabila, ini akibat karena lu udah ngerendahin gue tadi. Sebentar lagi juga lu bakal dikeluarin dari sekolah ini. Ya ampun, susah banget ya ujian komputer tadi. Iya nih Put, sekarang kita selfie yuk pakai HP baru lo. Tumben banget lu ngajak selfie. Tapi oke deh, gue juga suka selfie kok. Loh, HP gue mana? Kok nggak ada? HP gue hilang? Hah? Coba dicari dulu yang bener. Nggak ada, Sal. HP gue beneran hilang. Apa? Jangan-jangan ada yang nyolong lagi. Siapa yang berani ngambil HP gue? Nih lihat deh Put, di tas gue nggak ada kok. Coba deh cek tas yang lain. Semua buka tas sekarang. Siapa yang ngambil HP gue? Put, gue curiga jangan-jangan Nabila deh yang ngambil. Nabila, sini lo. Cepat buka tas lo sekarang. Hah? Kenapa emangnya? Lo kan yang ngambil HP gue. Ngaku aja. Apaan sih? Gue dari tadi ada di ruang komputer. Jangan nuduh sembarangan dong. Kalau emang nggak ngambil, buka tas lo sekarang. Gue nggak ngambil apa-apa. Gue bukan maling ya. Lama banget sih. Sini gue bantu buka aja. Hah? Kok bisa ada HP Putri di tas gue? Dasar maling. Ternyata bener kan lo yang ngambil. Orang miskin kayak lo emang sukanya nyolong ya. Salsa, sini kasih HP gue. Nih HP lo. Pokoknya gue bakal laporin ini ke guru. Putri, sumpah gue nggak ada ngambil HP lo. Gue nggak tahu kenapa bisa ada di tas gue. Nabila, ini akibat karena lu udah sombong sama gue tadi. Sebentar lagi juga lu bakal dikeluarin dari sekolah ini. Nabila, ibu benar-benar kecewa sama kamu. Gak nyangka kamu bisa sampai ngambil HP teman sendiri. Bu, saya serius nggak ngambil HP itu. Saya juga nggak tahu kenapa HP Putri bisa ada di tas saya. Ah, bohong bu. Dia pasti iri sama saya karena saya punya HP baru. Iya bu. Tadi juga ketahuan langsung kok waktu tasnya dibuka. Sabar dulu ya Putri, ibu akan panggil orang tua Nabila ke sekolah supaya masalah ini jelas. Iya bu, mama saya lagi dalam perjalanan ke sini sekarang. Dasar miskin, dasar maling. Pokoknya lo harus keluar dari sekolah ini. Orang tua lu lama banget sih datangnya Nabila. Pasti naik motor butut ya. Kasian banget deh hidup lo. Apa sih Salsa? Lu bisa diam nggak? Sabar ya Put. Gue juga gak nyangka ternyata ada maling di kelas kita. Iya Sal, gue juga shock banget. Pasti dia iri banget sama kita yang kaya raya. Makanya sampai nekat maling HP lo. Sepertinya itu orang tua kamu ya Nabila. Iya bu. Silakan masuk Bu. Selamat siang. Bu Ratna, bukannya ibu pemilik sekolah ini? Betul. Dan saya juga ibunya Nabila. Jadi Nabila anak pemilik sekolah ini? Bu, tadi Nabila dituduh maling HP-nya Putri. Padahal Nabila nggak ngambil sama sekali. Putri, kenapa kamu menuduh anak saya mencuri HP kamu? Dari mana kamu yakin kalau anak saya pelakunya? Tadi Salsa yang bilang ke saya bu. Katanya dia curiga Nabila yang ngambil. Jadi ternyata semua ini gara-gara lo, Salsa? Gue cuma curiga doang kok. Sebenarnya sebelum saya datang ke sini, saya sudah meminta rekaman CCTV kelas kalian. Hah? CCTV? Di kelas ada CCTV? Iya Salsa, di setiap kelas memang ada CCTV tersembunyi untuk mencegah kejadian seperti ini. Tapi yang bisa akses CCTV itu cuma Bu Ratna sebagai pemilik sekolah. Nah sekarang semuanya bakal jelas Putri. Kenapa HP lo bisa ada di tas gue? Gue berani sumpah kalau gue nggak pernah ngambil HP lo. Mari kita lihat bersama-sama. Loh, ternyata lo pelakunya Salsa. Gila ya lu. Gara-gara lo gue sampai dituduh maling. Maksud lo sebenarnya apa sih? Salsa, kenapa lo tega banget ngelakuin itu? Ya gue kesel aja sama Nabila. Dia duluan yang ngerendahin gue karena bilang gue anak beasiswa. Emang salah? Itu kan kenyataannya. Jadi bener selama ini lo anak beasiswa, Sal? Ya iyalah. Gue tahu semuanya karena gue anak pemilik sekolah ini. Benar. Salsa memang murid beasiswa karena kondisi
ekonomi keluarganya sangat tidak mampu. Ya ampun. Jadi, selama ini lo cuma pura-pura kaya, Gue cuma nggak mau diremehin aja. tapi lo sampai fitnah orang kayak gini? Jahat banget sih, Sal. Salsa, karena tindakan kamu sudah sangat keterlaluan, mulai hari ini beasiswa kamu resmi dicabut dan kamu tidak boleh sekolah di sini lagi. Jangan Bu, saya udah nyaman banget sekolah di sini. Tolong jangan cabut beasiswa saya. Saya nggak mau pindah sekolah negeri, Bu. Katanya nggak bisa hidup sama orang miskin. Padahal lo sendiri juga miskin, Salsa. Dasar penipu. Makanya jadi orang itu sesuai kemampuan aja. Gak usah sok jadi orang kaya. Sekarang kena karma sendiri kan? Nabila, gue minta maaf. Maaf itu gampang diucapin, Salsa. Tapi gara-gara fitnah lo tadi, nama gue udah jelek di depan satu sekolah. Salsa, ikut ibu sekarang. Ibu akan memproses pengeluaran kamu dari sekolah ini. Nabila, maafin gue ya. Gue udah nuduh lo maling tanpa bukti. Tadi pagi gue juga ikut ngehina lo. Iya Putri, tapi jangan sampai lo ngulangin kesalahan yang sama lagi ya. Untungnya gue tahu semua ini gara-gara Salsa. Makasih ya Nabila. Lu baik banget sih. Iya, sama-sama. Hari itu Salsa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Berpura-pura menjadi orang lain demi pengakuan hanya akan membawa masalah dan rasa malu pada akhirnya. Sedangkan Nabila membuktikan kalau seseorang tidak boleh dinilai hanya dari penampilannya saja.